Coba deh, pernah nggak sih Anda lihat langit malam yang penuh bintang, terus kepikiran, gimana caranya ya semua ini bisa ada? Nah, hari ini kita akan coba telusuri salah satu pertanyaan paling fundamental buat manusia. Dari mana sih kita dan alam semesta ini berasal? Ini pertanyaan gede banget loh. Dan pada dasarnya cuma ada dua kemungkinan jawaban. Apakah alam semesta kita yang super teratur ini adalah hasil dari sebuah rancangan yang cerdas? Atau ini semua cuma kecelakaan kosmik yang kebetulan aja terjadi? Oke, ada satu teori nih yang bilang nggak ada rencana sama sekali. Semuanya murni karena kebetulan. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebetulan kalau kita bicara soal penciptaan alam semesta? Yuk kita coba bedah idenya. Jadi, menurut pandangan ini, alam semesta tuh nggak pernah dibuat. Ya, ada begitu aja, muncul dari ketiadaan. Nggak ada niat, nggak ada tujuan, dan nggak ada kekuatan apapun yang sengaja mengaturnya. Coba bayangin skenarionya begini. Ada miliaran atom berterbangan ngacak di ruang hampa yang luas banget. Terus entah gimana, karena kebetulan mereka saling nabrak, ngumpul jadi satu, terus pecah lagi. Dan dari pecahan-pecahan itulah terbentuk planet, bintang, dan galaksi. Semuanya tanpa arah, cuma berdasarkan untung-untungan selama miliaran tahun. Nah, buat ngejelasin ini, ada analogi yang sering banget dipakai. Katanya, alam semesta itu hasil dari proses buta yang bekerja pada materi selama miliaran tahun. Idenya, kalau dikasih waktu yang super-duper lama, hal yang paling mustahil sekalipun bisa aja terjadi. Tapi, apa benar begitu? Oke, idenya kedengeran menarik ya. Tapi beneran masuk akal nggak sih? Coba yuk kita uji gagasan ini bukan pakai fisika atau astronomi yang rumit, tapi pakai alat paling dasar yang kita semua punya, logika. Coba kita bedain dua hal yang kontras banget. Di satu sisi, ada kekacauan. Bayangin aja tumpukan rongsokan yang acak-acakan, nggak ada gunanya ya. Di sisi lain, ada keteraturan. Kayak mesin jam yang presisi, di mana setiap komponen punya fungsi dan tujuan yang jelas. Nah, alam semesta kita ini kira-kira lebih mirip yang mana? Jelas yang kedua kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin nggak sih kekacauan ngelahirin keteraturan? Coba bayangin, kalau ada ledakan di percetakan, apa mungkin ledakan acak itu kebetulan malah menghasilkan sebuah novel yang tersusun rapi? Kayaknya mustahil ya. Secara logika gimana ceritanya? Ini prinsip logika yang simple banget. Kamu nggak bisa ngasih sesuatu yang nggak kamu punya. Kekacauan, dari definisinya aja, nggak punya keteraturan, nggak punya desain. Jadi gimana mungkin dia bisa menciptakan sesuatu yang justru penuh dengan keteraturan dan presisi luar biasa seperti alam semesta? Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain deh, pakai prinsip logika dasar kedua yang juga nggak kalah penting, sebab dan akibat. Prinsipnya gampang banget, semua akibat pasti ada sebabnya. Bola bisa gerak, ya pasti ada yang nendang. Buku bisa tercetak, ya pasti ada penulis dan penerbitnya kan? Nah, teori kebetulan ini anehnya malah minta kita buat percaya kalau alam semesta akibat paling besar yang bisa kita bayangin muncul gitu aja, tanpa sebab sama sekali. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Masuk akal nggak sih percaya kalau sesuatu bisa muncul dari nol, dari ketiadaan mutlak? Percaya kalau ada akibat, yaitu alam semesta kita yang luar biasa ini, tapi nggak ada sebabnya sama sekali. Baik, jadi kita udah lihat gimana teori kebetulan ini kayaknya nabrak dua prinsip logika dasar. Terus, kesimpulannya apa dong? Ya, gagasan bahwa alam semesta itu cuma kebetulan kayaknya nggak kuat deh kalau diuji pakai logika. Runtuhnya karena dua alasan utama. Satu, kekacauan itu nggak mungkin bisa menciptakan keteraturan. Dan dua, setiap akibat itu pasti butuh sebab. Coba deh lihat lagi sekeliling kita. Dari presisi orbit planet sampai rumitnya struktur sehelai daun, kita lihat keteraturan, desain, dan sistem yang bikin takjub di mana-mana. Ini jelas bukan kekacauan kan? Ini nih yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang nggak bisa kita hindari. Kalau kita nemu jam tangan di pantai, kita nggak bakal mikir jam itu muncul sendiri dari pasir dan ombak kan? Kita pasti tahu ada yang bikin, ada perancangnya. Nah, sekarang kita lihat alam semesta yang mekanismenya jauh lebih rumit dan lebih presisi dari jam tangan manapun. Kira-kira kesimpulan apa yang paling masuk akal? Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.